Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Reza dari Pom Pom Vlog. Nah, kali ini kita lagi ada di Kota Pasir Pangarayan. Jadi Kota Pasir Pangarayan itu adalah ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Nah, jadi kebetulan di sini lagi ada kerjaan, jadi mungkin beberapa bulan ke depan kita akan di sini. Nah, jadi mungkin sebagai informasi bahwa Kabupaten Rokan Hulu ini dulunya mekaran dari Kabupaten Kampar. Nah, itu sekitar tahun 99 kalau nggak salah. Jadi memang ini salah satu kabupaten yang cukup baru ya dari jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Nah, kalau di sini ini sebenarnya seperti apa ya, gerbang pertama kalau kita masuk ke Kota Pasir Pangarayan. Sebenarnya kalau perbatasannya itu dengan Provinsi Sumatera Utara itu masih jauh ke belakang lagi. Itu sekitar 1 jaman ke daerah Dalu-Dalu, lewat lagi itu perbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, ini adalah ibu kota kabupatennya. Nah, jadi ini kayak pintu masuk ke kotanya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau di samping kanan ini itu ada menara Masjid Islamic Center. Kemudian itu sebenarnya kelihatan ada gerbang ininya ya, gerbang komplek Pemda. Nah, ini kalau di sebelah kanan kita, ini sebenarnya ada Hotel Sapadia. Ini salah satu hotel berbintang ya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Pasir Pangarayan. Nah, jadi kita coba lihat-lihat dulu nanti gimana keadaan kota yang ada di Pasir Pangarayan. Nah, jadi ini bundaran yang cukup ikonik bagi Kota Pasir Pangarayan. Jadi kayak apa ya, cukup kelihatan bagus nih gambarnya, bentuk bangunannya. Cuman kita nggak tahu nih apa artinya. Mungkin melambangkan persatuan kali ya. Itu ada rantai-rantainya. Ada rantai-rantainya juga. Nah, ini di sebelah kiri itu ada semacam tempat dibilangnya tempat bermain sih, tempat nongkrong juga sebenarnya. Jadi itu dibilang dataran tinggi Pematang Baih ya. Nah, jadi kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada Masjid Islamic Center. Nah, ini bisa dibilang wisata religinya Kota Pasir Pangarayan ya, karena memang salah satu masjid yang terbesar di Provinsi Riau. Jadi ini semacam pintu masuknya. Kelihatan asri sih memang karena banyak pohon di sebelah kiri dan kanannya. Ini kalau hari Minggu banyak yang berkunjung ke masjid karena memang dibuka untuk para wisatawan lokal dari berbagai daerah itu datang kemari untuk berwisata. Jadi ini salah satu ininya, ikoniknya dari Kota Pasir Pangarayan. Kalau boleh dibilang ini jalur di tengah kotanya ini cuman jalur ini doang gitu, jalur utamanya ini jalur ini doang gitu. Memang ada jalur lingkarnya, itu artinya mobil-mobil atau mobil truk atau mobil bus itu nggak bisa lewat sini karena ini memang masuk ke kota ya. Cuman ini cukup besar juga ya jalannya untuk kabupaten. Nah, ini sebelah kiri ada Bank Riau Kepri. Ini salah satu bank, ini ya banknya
daerah. Kalau karakteristik kotanya ini kayaknya memang banyak bekerja sebagai petani kelapa sawit, karena memang kota Pasir Pangarayan ini dikelilingi kebun kelapa sawit. Jadi kalau kita bergerak ke belakang aja sedikit atau keluar aja sedikit dari kota ini, itu bisa dilihat sawit semua, karena memang komoditas utamanya memang sawit ya. Mata pencarian masyarakat sini sawit. Dan kemudian kalau di sini kita lihat ada berdagang juga sih memang. Perdagangannya itu di sepanjang jalan ini kayaknya. Ini ada jual toko handphone, kemudian ada mebel, ada jual makanan, minuman. Ini kelihatan sih memang. Itu juga ada toko roti. Tapi di sini uniknya selain supermarket yang sudah kita kenal secara nasional, di sini juga ada yang hampir mirip seperti itu, tapi dimiliki oleh masyarakat setempat gitu. Dan ini cukup bersaing gitu, unik juga sebenarnya. Karena dulunya memang mungkin kita ngerasa takut gitu ya kalau mereka masuk ke kota-kota itu kayak menyaingi. Ternyata enggak. Ternyata ini ada juga tuh yang bermunculan yang mengadopsi seperti model retail seperti itu. Nah, ini contohnya ada salah satu toko. Nah, kayaknya dia juga banyak sih, bukan hanya yang kayak begini gitu. Jadi cukup unik juga sih di sini sebenarnya. Nah, ini kita ada berpapasan nih dengan salah satu bus yang kemari. Ini dari Medan, ini sebenarnya dia tujuannya juga ke Medan. Bus Batang Pane Baru. Itu tujuannya ke Medan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau berkunjung kemari dari Medan, itu ada berbagai macam moda transportasi. Salah satunya ada bus. Itu salah satu busnya, ada bus Batang Pane. Nah, di sini sekarang ini kita ngelewati dari jalur utamanya ya. Jalur utama dari kota Pasir Pangarayan. Dia ini ada 2 jalur. Tapi satu jalurnya itu ada 2 arah, tapi satu arahnya itu ada 2 jalur. Ya boleh dibilang nggak terlalu gersang gitulah sebenarnya lokasinya, karena memang ada pohon-pohonnya cukup asli juga sih, cukup bagus. Tapi memang selama kita tinggal di sini, kota Pasir Pangarayan ini cukup panas ya sebenarnya. Kalau nggak lagi musim hujan itu cukup gerah, cukup bikin gerah, dan panasnya itu cukup menyengat gitu. Nah, kalau kita ngelihat ke depan sana itu sebenarnya ada gunung, bukan gunung sih, bukit ya, daerah bukit-bukit gitu. Karena memang ini wilayahnya sebenarnya berbukit-bukit. Kayaknya ini wilayahnya tuh kayak di pinggiran Bukit Barisan kayaknya. Dan kota Pasir Pangarayan ini sebenarnya dijuluki kota 1000 suluk kalau nggak salah. Karena memang di sini kotanya cukup religius, kental dengan nuansa Islaminya. Bisa dilihat tadi masjidnya aja besar banget kan. Jadi Islamic Center itu juga sebenarnya bukan untuk sekedar beribadah, tapi dia juga ada semacam pusat pembelajaran gitu juga kayaknya. Nah, ini kayaknya udah masuk ke lokasi yang perdagangan ya, pusat perdagangan gitu. Tadi kita lihat memang banyak toko-toko, tapi itu kan masih tersebar gitu. Tapi kayaknya di sini udah mulai terpusat gitu. Nah, ini kita sebentar lagi sampai ke Simpang Tangun namanya. Simpang Tangun ini semacam simpang 3. Kalau ke kanan itu nanti dia mengarah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi Simpang Tangun ini tandanya tuh ini kayak ada menara lampu gitu. Cuman kalau malam ini
nggak tahu hidup atau enggak ini. Nah ini kecil doang sih sebenarnya, lebih kecil dari yang bundaran yang pertama kita tadi lihat ya. Ini ke kanan itu ke apa, ke rumah sakit umum daerah. Nah kalau berbicara kuliner, di sini sebenarnya banyak jual makan makanan gitu ya, jajan-jajanan. Jadi kalau misalnya ada yang kemari, teman-teman ada yang kemari, nggak usah takut lah untuk cari makanan. Di sini berbagai macam makanan ada sih. Nah ini udah ini masuk nih. Nah itu kelihatan di depan ada bangunan, itu gedung pasar modern. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi itu buka ya. Jadi di dalam itu ada aktivitas perdagangan masyarakat setempat gitu ya, mulai dari makanan, kemudian pakaian, barang-barang berharga lainnya gitu juga ada di dalam nih sebenarnya. Cuman karena pandemi ini kayaknya nggak terlalu berfungsi, kayak gedung apa gitu nggak kepake. Tapi ada satu bank sih yang ada di dalam. Nah ini kiri kanan ini ada toko-toko nih, macam pusat perdagangannya gitu. Ini kalau hari Minggu ya, kayak tadi pagi sebenarnya ini rame sebenarnya karena ada aktivitas perdagangan gitu. Ada kendaraan yang parkir di sebelah kiri, jadi agak padat jalurnya gitu kan. Nah ini ada banyak jualan pakaian karena memang di sini pusatnya ya. Jadi kalau di Kabupaten Rokan Hulu itu selain Pasir Pangarayan ada satu kecamatan lagi yang sebenarnya cukup unik, dan uniknya itu karena dia itu adalah kota perdagangan atau bisnis di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Kecamatan Ujung Batu. Nah jadi sebenarnya sebelum Kabupaten Rokan Hulu ini terbentuk, jadi yang cukup besar atau cukup berkembang kotanya itu adalah ibu kota kecamatan Ujung Batu itu sendiri, Ujung Batu Rokan namanya. Kalau nama Ujung Batu itu ada satu lagi nih di Ujung Batu Sosa. Ujung Batu Sosa itu ada di belakang dekat Sibuhuan sana, namanya Ujung Batu Sosa. Beda tuh dengan Ujung Batu Rokan. Nah ini model ininya, model jalannya seperti ini ya. Di tengah-tengah itu memang ada lampu jalan dan cukup ikonik juga karena dia ada semacam ornamen-ornamen Melayunya ya. Jadi di sini memang banyak suku Melayu juga di sini karena memang kayaknya mayoritas Melayu dan campuran Minang juga ada di sini karena dulu ada cerita bahwa banyak orang-orang yang dari Sumatera Barat itu pergi kemari untuk merantau gitu. Nah ini di depan ini ada salah satu sungai, kalau boleh dibilang ini namanya Batang Lubuh. Ini kalau malam bagus ini, kayaknya ada lampunya kayaknya nih, dan cukup cukup unik ya. Nah ini kiri kanan kelihatan sungainya. Kelihatannya nggak tahu juga ya, nggak terlalu dalam atau dalam sih nggak tahu, tapi kayaknya di sini ada aktivitas apa gitu, kebutuhan masyarakat sehari-hari kayak menyuci apa segala macam kayaknya ada, tapi nggak kelihatan. Ini sebelah kiri kayaknya taman kota nih. Nah, taman kota, tapi nggak terlalu ramai ya. Mungkin karena masih siang kali ya, jadi belum terlalu ramai. Nah tadi kan ada apa? Nah ini kayaknya kita udah masuk ke lokasi pasar modern. Pasar modern bukan, pasar tradisional. Tadi itu pasar modern, ini pasar tradisional. Mungkin di sini dulu kali ya pasar tradisionalnya atau pasar masyarakatnya berkembang. Cuman orang-orang juga kadang mengenal Pasir Pangarayan